Ruang Dewa Beladiri. Bab 236 sampai dengan 240. Bab 236 Prajurit Yin naik besi. Setelah fajar, hantu-hantu jahat ini akan jatuh ke periode yang sulit dan kekuatannya akan mulai melemah. Malam berlalu dengan cepat dan semua orang menunggu dengan tenang keesokan paginya. Matahari miring ke bawah. Meskipun tidak terlalu besar, semua orang tahu bahwa sudah waktunya untuk mendapatkannya. Hantu-hantu jahat itu sebenarnya sudah banyak melemah. Bunuh. Pada saat ini, saya tidak tahu siapa yang berteriak. Ratusan prajurit bergegas menuju istana abadi, sama seperti 1000 kuda berlari. Hantu-hantu jahat ini dengan cepat menemukan para pejuang yang datang dari serangan itu. Kemudian, api yang membara mengalir ke langit, seperti awan gelap yang tak berujung menyegel Tianyu. Gemuruh, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ribuan kuda bergegas, bumi bergetar hebat, dan dalam seperempat jam berikutnya, skuadron tim dan tim lainnya keluar dan membunuh. Orang-orang ini, semuanya mengendarai semua jenis monster dengan hanya tulang putih, dipersenjatai dengan tombak dan setrika, mengenakan pakaian besi kuno, kedinginan. Seberapa kuat hantu jahat itu, bagaimana mungkin itu bisa begitu? Banyak orang berseru. Namun, dalam waktu singkat, ribuan hantu jahat telah diusir, mengguncang dunia, Yin tidak kuat, dan orang-orang masih bergegas keluar dari permukaan. Ada terlalu banyak, dan orang-orang jahat ini sangat kuat, bagaimana menghadapinya? Semua orang telah berubah warna. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada begitu banyak hantu jahat di istana peri ini? Benarkah ada raja hantu yang memerintah mereka? Teriak seorang pejuang. Pada saat ini, wajah prajurit lain telah sangat berubah. Mereka sangat jelas, apa artinya raja hantu bagi mereka. Yang disebut hantu dunia dan hantu kehidupan Ye Xiwen di masa lalu tidak persis sama. Hantu di dunia ini lebih dari roh jahat, atau tubuh energi yang terjerat dalam keluhan. Orang-orang yang tidak dalam arti biasa mati. Jiwa di belakang adalah hantu. Raja hantu adalah hantu dalam hantu. Sangat mengerikan. Jika ada raja hantu di dalamnya, maka kali ini benar-benar berbahaya. Mungkin ia dapat dihancurkan oleh seluruh pasukan. Aku sudah datang ke sini. Apakah kamu masih ingin mundur? Apakah berguna untuk mundur? Pada saat ini, seseorang di kerumunan berteriak. Keserakahan orang-orang tiba-tiba mengambil alih lagi. Ya, ini sudah tiba di sini, dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Pada saat ini, Ye Xiwen merasa bahwa saat ini orang-orang salah perhitungan. Saya berpikir bahwa pada siang hari, mereka dapat melemah. Memang, pada siang hari, hantu-hantu jahat ini memang lemah, tetapi mereka masih memiliki cara ini. Kali ini benar-benar salah perhitungan. Langit Yin, awan hitam atasnya, tinta hitam, kesedihan gagak tua, pemandangan horor yang mengerikan. Ribuan kuda Yin Yin Yin, orang-orang meneriakkan kuda, pakaian besi berkedip, membunuh, seperti banjir, bumi bergetar, bergemuruh. Adegan semacam ini sangat mengejutkan. Ribuan besi menaiki dan bergegas, dan Wu menekan sepotong besar. Ia melintasi cakrawala dan berubah menjadi semburan baja. Ia menghancurkan segalanya dan memblokirnya, semuanya dibuat menjadi bubuk. Asap bersiul, berbagai pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi di permukaan bangkit dan jatuh ke langit, dan serbuk gergaji serta dedaunan yang kacau bergetar. Ini adalah pembunuhan yang kuat, ia menyapu semuanya, pohon, tanaman merambat kuno naik ke tanah, bergegas ke udara, bahkan jika batu sepanjang puluhan meter, juga runtuh di pertama kalinya. Tidak ada yang bisa menghentikan kuda Yin yang menyeramkan ini, dan tombaknya ada di arah, tetapi semua kualitas nyata akan dihancurkan. Harta karun di istana peri menarik banyak orang untuk menahan kegembiraan hati mereka dan bergegas menuju istana. Tapi wahana besi yang menyeramkan itu menganggur. Hei, hei, hei. 10 prajurit teratas di garis depan langsung ditabrak oleh pengendara besi, dan mereka secara langsung mematahkan vitalitas.
Darah memuntahkan, kepala pria itu mendarat, dan perjalanan besi yang menyeramkan melintas, membunuh orang-orang yang tidak dapat dicegah untuk tidak terbunuh. Kuda-kuda besi yang seram ini meraung lagi, dan udara yang mati mengembun menjadi besar, dan banyak pejuang diangkut oleh para siswa, dan mereka langsung terbunuh. Ini adalah pasukan yang mengerikan, seperti gelombang hitam, datang, seperti mesin pemotong, menyapu. Hei, 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 prajurit dan skuadron-skuadron besi hancur bersama-sama. Setelah besi skuadron menyapu untuk sementara waktu, kecepatan akhirnya melambat. Pada saat ini, banyak prajurit akhirnya mulai memainkan kelebihan mereka sendiri, dan kedua belah pihak mulai bertarung. Keuntungan terbesar dari naik besi adalah kecepatan berlarian, begitu kecepatan melambat, sebenarnya hampir sama. Prajurit-prajurit ini bukan orang-orang biasa, bukan prajurit biasa, tetapi sekelompok prajurit jenius di antara berbagai kekuatan. Tidak ada yang punya petualangan. Tidak ada yang punya beberapa skolastik tingkat atas. Begitu orang-orang ini pergi, mereka akan membunuh mereka. Mengerikan sekali. Tiba-tiba, banyak skuadron terbunuh dan disiram, dan mereka berubah menjadi kabut. Mereka sendiri tidak memiliki keberadaan fisik. Setelah dibunuh, mereka langsung berubah menjadi keluhan. Bawa aku pergi. Minuman besar, elang perang elang berteriak, memimpin murid-murid Liga Elang Terbang, bergegas masuk, tubuh seekor condor merasuki, di mana ia lewat, si jahat hilang, mengamuk, condor makan, langsung memusnahkan ratusan tentara Yin. Pada saat ini, dewi-dewi, Liga Ziwei, penguasa Liga Wanzheng akhirnya mulai mengerahkan kekuatan mereka sepenuhnya. Ini adalah elit dari elit. Setelah mereka sepenuhnya dikerahkan, efektivitas tempur tidak bisa dibayangkan. Itu hanya tertangkap tidak siap, dan sekarang prajurit manusia yang benar-benar melepaskan tangan telah menyapu ke arah istana kekaisaran. Bombing. Pada saat ini, di Istana Peri, ada suara tak berujung seperti guntur, yang merupakan suara naik besi saat berlari. Ribuan wahana besi di skuadron, dan langsung bergegas keluar dari Istana Peri. Beri aku istirahat. Pada saat ini, Wang Ziwei Ziwei terbang ke kehampaan, dan dengan tangan besar, tiba-tiba bayangan seorang kaisar muncul di belakangnya, dan bayangan virtual melemparkan sebuah batu giok dan langsung menangkap angin. Naik, jatuh ke arah kuda-kuda besi yang menyeramkan itu. Boom! Suara keras, batu giok menyapu, setebal gunung, melintasi langit dari langit, membiarkan bumi tiba-tiba pecah terbuka. Segel yang mengerikan ini jatuh dan menghancurkan ratusan pengendara besi yang jahat. Kekuatan Wang Ziwei sangat kuat sehingga itu bukan lawannya. Ye Xiwen melihat keluar, dia harus menjadi yang disebut kaisar seni bela diri, raja sangat berat, itu adalah musuh dari wahana besi yang menyeramkan ini, sama seperti Pan Longzhang, Ye Xiwen. Pada saat ini, Jiang Hua juga tertembak, satu tembakan telapak tangan, langsung berubah menjadi gunung, dan jatuh, sejumlah besar wahana besi yang menyeramkan terbunuh. Kekuatan tirani belum dilemahkan oleh kurangnya satu tangan, sebaliknya, kekuatan Jiang Hua jelas telah membaik. Pada saat ini, sekutu Dewi Sang Dewi, Ji Mingyue juga tertembak, bergoyang, menyapu semburan ajaib, sejumlah besar wahana besi yang menyeramkan dalam perjalanannya seperti gelombang bulan dimusnahkan. Di bawah kepemimpinan keempat orang ini, sisi pejuang manusia tersapu habis. Banyak prajurit tidak punya waktu untuk mengagumi saat ini, dan dengan cepat masuk. Semua jalan masuk ke Istana Peri, gerbang Istana Peri. Tertutup rapat, perjalanan besi yang baru saja dilarikan langsung terkondensasi dari amarah di dalam, tetapi manusia tidak bisa masuk dengan cara ini. Biarkan aku datang. Pada saat ini, Raja Wali mendengus dan ada senjata di tangannya. Itu adalah senapan berkepala elang. Burung hantu elang emas langsung terbang keluar, burung elang emas mengepakkan sayapnya, menggetarkan dunia, menyapu pintu menuju pintu. Boom! Gerbang peri dari seluruh Immortal Palace terbanting ke langit, dan gerbang yang tidak bisa dihancurkan di Istana Kekaisaran juga tampak seperti retakan, kekuatan elang hampir sebanding dengan monster.
Boom, boom, boom. Bunyi-bunyi-bunyi, seluruh gerbang istana peri dengan cepat dihancurkan oleh hidupnya. Semua orang terpana menyaksikan perang elang. Cahaya adalah kekuatan ini, bisa menyapu kebenaran tujuh yang berat, sulit untuk memperbaiki. Bayangkan. Boom! Dengan raungan besar, gerbang istana peri dihancurkan oleh senapan elang. Tetapi semua orang masih tidak punya waktu untuk bersorak-sorai, dan banyak sekali wahana besi menyeramkan. Elang perang tidak takut. Dengan tembakan panjang, banyak elang emas terbang dan tersapu. Wahana besi yang menyeramkan tersapu, dan sejumlah besar orang memusnahkan masa lalu. Kekuatan elang ini benar-benar mengerikan. Tidak heran kalau itu bisa distabilkan secara stabil di posisi Liga Pertama. Dengan kekuatan ini, hanya sedikit orang yang bisa bersaing. Hanya sedikit orang yang bisa bersaing, hanya menyapu tak terkalahkan. Orang seperti itu adalah pesona alami. Bunuh, ayo masuk, hanya untuk membunuh jalan keluar, bunuh hantu dan serdadu seram ini, kita bisa mendapatkan harta di Istana Peri. Harta karun di Istana Peri sekali lagi mengaitkan keserakahan hati orang-orang, tiba-tiba, hati orang-orang tiba-tiba tak habis-habisnya, dan semua jalan menuju kehidupan terbunuh. Ye Siwen menyapu jauh-jauh. Dia membawa seekor naga melilitnya. Para penunggang besi yang menyeramkan tidak mungkin dekat sama sekali, tetapi dia selalu tergantung di belakang tim prajurit manusia. Jadi, tidak ada yang menemukan bahwa ada ketidakberdayaan di belakangnya. Bunuh Tuhan, musuh bebuyutan para pengendara besi yang jahat itu. Bab 237 Zombie berambut panjang. Ye Siwen menyapu jauh-jauh, mengikuti di belakang kerumunan, dan membersihkan banyak skuadron yang membuntuti. Orang-orang ini dapat mengabaikan punggung karena godaan dongeng, tetapi Ye Siwen tidak bisa, dia tetap tenang. Menurutnya, melakukan apapun bisa menyenangkan, tetapi Anda tidak bisa kehilangan akal. Kurung buka titik, garis bawah Suhai Ge. Bunuh. Di mana-mana berteriak dan membunuh suara, di mana-mana naik skuadron menyapu. Wahana besi yang menyeramkan ini terlalu aneh, tapi masih ada celah di antara mereka dan yang ada di Huang Kuan. Ye Siwen berkata dengan tenang, dan tidak kehilangan akal. Wahana besi yang menyeramkan ini hampir seperti gelombang yang tak terbatas, dan mereka tidak ada habisnya, tetapi mereka juga sangat normal. Wahana besi yang menyeramkan ini tidak memiliki tubuh fisik. Yin ini, dan yin di Istana Peri ini terlalu banyak, dan prajurit seram ini tidak ada habisnya. Prajurit manusia dan rombongannya bergegas, dan sampai ke kedalaman Istana Kekaisaran, jalan yang terang, setidaknya lusinan orang militer berada dalam genangan darah, sangat berat. Semua orang membunuh usaha setengah hari yang kecil ini, dan akhirnya mereka menghancurkan besi yang seram itu dalam hidup mereka. Ini adalah kerugian besar, dan ada banyak orang yang kalah di setiap liga, apalagi mereka yang tersebar, itu bahkan lebih jadi. Semua orang pergi jauh ke bagian dalam Istana Peri. Ini di luar Istana Peri sangat besar. Ini sebenarnya adalah tempat yang lebih besar. Itu harus menjadi ruang lipat dan metode lainnya. Ini sangat luas. Ye Siwen ada di belakang. Orang banyak, tidak sakit. Lagi pula, dia tidak terburu-buru untuk bergegas ke depan. Ayah, ada tangisan mengerikan di depan, dan teriakan seni bela diri. Ye Siwen menatapnya. Tapi melihat zombie yang merajalela penuh rambut panjang di mana-mana. Saya melihat bahwa zombie ini dipersenjatai dengan tombak atau saudara laki-laki yang panjang. Mereka mengenakan pakaian besi. Mereka kecil dan ramping, dengan rambut hitam panjang dan wajah yang mengerikan. Kedua taring ditutupi dengan cahaya redup. Saya menyaksikan dingin. Dia juga seorang prajurit sebelum kematiannya. Tentara mayat yang ditransformasikan menjadi duka setelah kematian tidak dapat dilahirkan super dalam kehidupan, dan dikendalikan oleh istana abadi ini selamanya. Ternyata menjadi kaku, dan Ye Siwen melihatnya dan menyedot udara. Mao adalah sejenis zombie, yang disebut zombie adalah orang mati hidup yang tidak memiliki pikiran, tidak memiliki kontrol diri, dan hanya membunuh orang dan minum darah. Mereka mengumpulkan amarah dan amarah. Tidak tua, tidak mati.
Itu tidak hancur, dan ditinggalkan oleh 3 alam langit dan bumi di 6 jalur semua makhluk. Tubuhnya kaku, di dunia manusia, dengan kebencian dan darah. Gunakan darah semua yang hidup untuk melampiaskan kesepian tanpa akhir mereka. Dalam hal olahraga, tubuh akan menumbuhkan rambut tubuh yang tebal, membentuk lapisan pelindung yang setara dengan baju besi. Rambut adalah kulit perunggu yang terkenal. Semakin tinggi budidaya, semakin kuat tubuh dan semakin tinggi tingkat kekakuannya. Bahkan senjata magis militer sulit untuk dinilai. Zombie dan skuadron yang baru saja tidak memiliki mayat energi ini sama sekali bukan konsep. Belenggu yang telah terbenam dalam yin selama bertahun-tahun sangat sulit untuk ditangani, dan pedang itu sulit untuk dilukai. Ini adalah hal yang paling mengerikan. Rambut-rambut ini tidak menyakitkan sama sekali. Tidak peduli bagaimana Anda melawan perasaan kaku ini, mereka tidak akan menyakiti sama sekali. Mereka hanya akan secara naluriah membunuh, tetapi untungnya, rambut-rambut ini adalah zombie tingkat rendah, tidak sangat cerdas dan sadar, hanya bisa bertarung dengan insting, kalau tidak, sangat mungkin untuk menghancurkannya di sini. Meski begitu, dalam kasus tabrakan, sisi prajurit manusia sudah menderita banyak kerusakan. Lebih dari selusin prajurit manusia secara langsung ditikam oleh tombak dan dipaku ke tanah. Meskipun banyak zombie telah memar, mereka tidak takut tanpa rasa sakit. Sangat mengerikan untuk bergegas ke atas. Pada saat ini, Ye Xiwen juga muncul di sekitar transformasi prajurit prasejarah ini. Banyak dari mereka yang rusak, tetapi mereka tidak masalah. Rambut panjang mereka lebih kuat daripada baju besi. Ye Xiwen mengambil tembakan dan seekor naga terbang keluar. Dia melemparkan zombie menjadi 2 bagian dan menghancurkan mayat zombie. Zombie tiba-tiba berjuang tanpa kesulitan. Setelah melihat Ye Xiwen melakukan ini, banyak prajurit sudah tahu bagaimana menghadapi zombie ini. Awalnya, mereka hanya berpikir bahwa zombie sangat sulit untuk dibunuh. Namun, setelah melihat latihan Ye Xiwen, banyak prajurit tiba-tiba tahu bahwa mereka mencari yang salah. Arahnya, kamu harus menghancurkan nukleus, tempat inti zombie, itu seperti nukleus iblis binatang. Ada juga banyak prajurit di garis depan yang tahu apa yang harus dilakukan. Lagi pula, tidak semua personil militer memiliki pengalaman dalam berurusan dengan zombie. Ye Xiwen, ini tidak terlihat terlalu bagus, kata Ye Mo. Yin di sini benar-benar menakutkan. Begitu banyak zombie berkumpul, dan yin begitu dalam sehingga sulit untuk membayangkan. Secara umum, makhluk ilegal zombie sangat sulit diproduksi, surga tidak mengizinkannya untuk muncul, akan dibunuh ketika muncul, oleh karena itu, kengerian yang harus dihadapi zombie pasti di luar imajinasi semua orang. Tapi jalan yang disebut 50 hari dari 49, semua memiliki apa yang disebut vitalitas lini pertama, karena zombie tidak terkecuali, meskipun zombie sangat sulit untuk diproduksi, tetapi masih ada peluang. Namun, zombie tidak dilahirkan dari yin umum, mayat rata-rata sulit untuk menghasilkan zombie bahkan jika ditempatkan di bawah naungan pohon atau di bawah atap. Kecuali kuburan tepat di atas jalan spiritual dan milik tempat yin berkumpul, adalah mungkin untuk memiliki perubahan mayat. Seringkali kaisar akan berada di jalan yang sama, dan kuburan yang mereka pilih akan memiliki karakteristik seperti itu, karena tempat-tempat seperti itu memiliki transportasi udara yang kuat, mereka dapat memberkati generasi masa depan. Tanpa alasan, legenda mengatakan bahwa pada zaman kuno, para kaisar zaman kuno akan menggali kuburan mereka sendiri terlebih dahulu, yang masing-masing adalah harta Feng Shui, dengan aura yang tak terhitung jumlahnya dan naga pelembab, sehingga setelah ratusan tahun itu dapat diubah menjadi zombie yang sengit. Seringkali hebat, mampu melarikan diri dari banyak organ di dalam kubur, tetapi juga melarikan diri dari pengejaran zombie, dan zombie-zombie ini, tidak peduli apa yang ada di depan mereka, sangat ganas setelah kematian. Begitu kubur digali, itu akan keluar sebagai bencana. Bahkan di masa-masa sulit, ketika pemerintah tidak memegang kendali, seringkali ada asap tak berawak yang telah dibantai dalam jarak beberapa ratus mil.
Karena itu, orang-orang pada umumnya membenci mereka yang menyentuh sekolah emas, dan mereka yang melakukan ini adalah untuk menghancurkan cucu-cucu, dan mereka tidak akan pernah mati dengan baik. Itu masih kuburan biasa di bumi, dan di sini, lebih makmur daripada makam paling yin di bumi. Mungkin ketika makam awal digali, tidak ada momentum canggung seperti itu. Kondisi untuk zombie sangat keras, tetapi ada begitu banyak zombie di sini, yang semuanya berevolusi dari kematian para prajurit setelah kematian. Berapa banyak yin diperlukan untuk membentuk zombie, apalagi begitu banyak yin di sini. Sangat mengerikan. Itu tidak akan benar-benar menjadi makam yang tiada taranya. Yemo juga sedikit kewalahan, karena itu tidak terlihat seperti kuburan, tetapi tanda-tanda itu terikat pada makam itu. Ada juga kemungkinan kekuatan sekarat. Setelah mereka mati, tempat di mana mereka membentuk secara alami membentuk kuburan. Ini juga mungkin. Ada orang yang kuat, yaitu kata-kata dan hukum. Tempat orang kuat dari tingkat ini mati secara otomatis akan membentuk kuburan. Kata Yemo, itu mungkin tempat seperti itu. Darah para pejuang manusia yang terbunuh dan darah para zombie terjerat dan berubah menjadi sungai. Dalam waktu singkat, mereka sudah tenggelam. Ye Siwen menginjak darah hitam dan merah, mencekik dan membunuh zombie. Ada seorang komandan zombie di depannya, itu adalah komandan kuil ini. Kekuatannya sangat kuat, meskipun jauh dari hidup, itu menjadi zombie, tetapi tubuh itu juga tirani dan sangat sulit untuk ditangani. Dan elang perang langsung di sebelah kanan. Elang perang meraung dan bertarung dengan zombie ini. Hei, adalah dengkuran besar lainnya, zombie yang kuat menderu ke arah Ye Siwen, mayatnya bisa terasa jauh. Zombie tiba-tiba menombak-tombak, temperamen yang mengerikan dengan racun mayat, disertai dengan cahaya yang indah untuk Ye Siwen. Zombie ini benar-benar bagus. Itu juga monster dari 6 puncak kebenaran. Ye Siwen menjerit, sebuah tangan besar tiba-tiba membentang, cahaya keemasan mengalir, cahaya keemasan meluap seperti reinkarnasi dewa matahari kuno. Satu tangan langsung mencubit gelombang zombie. Pada saat ini, Ye Siwen telah tertipu ke depan, dan dia menabrak dada yang kaku. Bang! Zombie itu langsung dihancurkan oleh tulang dada Ye Siwen. Seluruh tubuh menabrak tanah dan langsung runtuh pilar dan lantai yang tak berujung. Hei! Tapi zombie ini jelas menolak untuk menyerah, dan sesosok mayat tiba-tiba keluar, dan Ye Siwen diracun. Namun, mayat ini telah menghancurkan tubuh-tubuh Ye Siwen. Dia sudah menjadi sosok di 6 bidang kebenaran. Kekuatan sebenarnya cukup untuk bersaing dengan master dari 7 kali lipat puncak kebenaran. Ini jelas hanya memasukkan kebenaran. Bagaimana bisa zombie di ranah kerajaan menjadi lawan Ye Siwen? Ye Siwen, bunuh itu. Kata Niying jijik, zombie adalah non-manusia, non-iblis, non-sihir, terlepas dari 3 dunia, tidak dalam 5 elemen, orang jijik. Ye Siwen tiba-tiba mengangkat kakinya dan membanting kepala zombie, dan kemudian mencubit mayatnya. Ye Siwen tidak berhenti, dan sekali lagi berkomitmen untuk melawan zombie lainnya. Bab 238 Kompetisi Buku Jalan. Pertempuran itu sengit, jauh melampaui imajinasi semua orang. Setiap orang tidak pernah menyangka bahwa bagian dalam istana ini begitu menyeramkan, tetapi ada banyak hantu jahat dan sejumlah besar zombie. Asteris ini hanyalah sebuah makam yang tiada taranya. Bajingan yang mengatakan ada harta yang tak tertandingi. Seorang prajurit akhirnya tidak bisa membantu tetapi bersumpah. Sekarang saraf para prajurit telah diperketat bersama. Mereka awalnya menganggap orang lain sebagai lawan mereka. Sekarang, jangan katakan bahwa mereka adalah orang lain. Hanya saja gerbang istana kekaisaran ini dapat digunakan sebagai masalah. Sebanyak lebih dari 1000 orang, cahaya adalah bahwa istana abadi ini akan mati dan terluka yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Pulau Wan Yao disebut penggiling daging jenius di masa lalu, bukan hanya penaklukan antara para sahabat. Dan ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya di Pulau Wan Yao itu sendiri. Namun,
Meskipun zombie-zombie ini sangat kuat, para pejuang manusia ini bahkan lebih ganas. Mereka adalah para pemimpin generasi muda dari kekuatan-kekuatan utama. Meskipun kematian dan cedera terhitung berat, ratusan orang rusak di sini, tetapi para zombie dan pengendara besi yang menyeramkan itu kematian dan cedera lebih serius. Semua orang bergegas masuk, dan ada lebih banyak orang jahat dan zombie di dalam, karena zombie ini sendiri berevolusi dari tubuh yang ditinggalkan oleh tentara yang mati, dan tentara yang jahat bahkan lebih terjerat dengan kebencian. Ye Siwen dan yang lainnya bergegas ke aula, tetapi mereka melihat mayat prajurit di tanah. Ini adalah mayat prajurit yang belum sempat menjadi zombie. Namun, mayat-mayat ini tidak menjadi zombie dan sudah membusuk. Untuk waktu yang lama, banyak dari mereka hanya meninggalkan tumpukan tulang. Bahkan ada banyak tulang putih yang mulai berkarat, dan tulangnya garing dan hancur. Semua orang membunuh sepanjang jalan, dan juga menemukan beberapa tulang untuk bangkit, tetapi ini tidak dapat menghentikan jejak prajurit manusia. Dengan upaya bersama dari orang-orang, semua orang terus bergegas ke dalamnya. Ye Siwen memiliki firasat buruk di hatinya, karena prajurit luar ini berubah menjadi tulang putih atau berubah menjadi zombie, dan ada kemungkinan bahwa akan ada tubuh istana dari istana peri. Jika itu benar-benar diawetkan, itu akan dipertimbangkan, tetapi jika tubuh itu diproduksi, ubah, atau apa, itu akan menjadi hal yang sangat menakutkan. Namun, mereka sudah tiba di sini, dan mereka tidak boleh masuk. Tapi untungnya, pada akhirnya, itu tidak berevolusi menjadi apa yang diduga Ye Siwen. Akhirnya, semua orang bergegas masuk. Itu adalah kuil kosong. Di tengah aula utama, duduk di atas piring sosok angkuh, memandang dengan dingin ke kejauhan, tampaknya ada dalam makhluk fana. Semua orang tiba-tiba berhenti dan tidak berani mendekat. Ada begitu banyak hal aneh di Pulau Wan Yao ini. Setelah sekian lama, elang perang tiba-tiba berkata, dia sudah mati. Pada saat ini, kerumunan merasa sedikit, dan tentu saja, sosok itu masih tak terkalahkan, tetapi tidak memiliki napas, atau suasana dingin zombie. Orang-orang akhirnya menghela napas lega pada saat ini. Embusan angin bertiup, tapi aku melihat suara mengerikan seperti tumpukan pasir halus, terbawa angin. Dia duduk. Semua orang ngeri melihat pemandangan di depannya, dan dia benar-benar duduk. Itulah satu-satunya hal yang dapat dicapai oleh talenta yang telah membuat perbedaan dalam pekerjaan mereka. Selama mereka meninggalkan tubuh, mereka dapat digunakan oleh orang-orang, dan mereka lebih cenderung berubah. Masing-masing pemain yang kuat itu adalah mitos. Ketika masih hidup, itu adalah legenda, juga legenda untuk mati. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan membusuk seperti orang biasa, tetapi mereka akan sekuat mereka sebelum kehidupan. Kekuatan biasa akan secara langsung dibunuh oleh kebenaran seni bela diri yang ditinggalkan oleh mereka. Ini berevolusi langsung menjadi zombie, dan itu akan berevolusi langsung menjadi kekakuan terbang tingkat tinggi. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, itu jauh lebih kecil kemungkinannya daripada mayat normal untuk berevolusi menjadi zombie di matahari. Setelah semua, mereka sudah mitos, legenda, dan dunia. Pengakuan hukum, tetapi begitu telah berevolusi menjadi zombie, itu adalah bencana besar bagi seluruh dunia. Setelah itu berkembang menjadi zombie, para pendahulu itu tidak akan mengenali 6 orang tua. Beberapa sekte dihantam keras oleh hal semacam ini, dan akhirnya benar-benar terdegradasi, dan mengubah mayat para pendahulu menjadi zombie tidak diragukan lagi merupakan penghinaan besar bagi para pendahulu yang sudah mati. Oleh karena itu, ada beberapa orang yang memilih untuk duduk langsung, tetapi mereka semua hadir dalam tokoh-tokoh mitos dan legendaris. Mereka benar-benar melihat duduk dengan mata kepala sendiri. Bagi kebanyakan orang, cahaya adalah semacam peluang. Karena ketika dia duduk, hukum yang dia pahami akan terhempas dalam jumlah besar. Jika Anda berdiri di sisi Anda saat ini, maka Anda akan dibanggakan oleh undang-undang ini dan mendapatkan manfaat besar. Tentu saja, sosok ini seharusnya sudah duduk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya.
Apa yang baru saja saya lihat hanyalah sebuah slogan, pengaruh formasi, tubuh telah duduk, tetapi Rao sangat mengejutkan. Setelah sosok itu menghilang bersama angin, semua orang melihat ada buku yang terbuat dari logam yang tidak diketahui, hanya ada beberapa lembar kertas tipis, tetapi ada gelombang riak, semua orang segera mengerti bahwa buku ini ada di buku. Harus dicatat latihan yang menghancurkan bumi, baru direkam, dan benar-benar dapat membuat garis, lalu apa yang dicatat di dalam, bahkan lebih bisa dibayangkan, betapa mengerikannya. Tetapi semua orang berdiri dengan tenang, tidak ada yang berani maju lebih dulu, dan mereka takut diuntungkan oleh orang lain. Buku ini milikku. Tiba-tiba elang itu bergerak, melangkah keluar, memegang senapan berkepala elang, dan segera meraih buku yang tergantung di atas platform tinggi. Huff, pikirkan, berani, bermimpi. Tiba-tiba ada teriakan besar teriakan, dan berbagai serangan bergegas menuju elang perang. Suara elang emas besar terbang, melindungi elang, memblokir serangan dan terus mengambil buku Tao. Pada saat ini, dengan elang memimpin, semua orang tidak bisa tidak menembak, jika mereka tidak menembak, maka buku itu akan jatuh ke tangan elang. Berani, aku ditakdirkan untuk hidup kembali, buku Tao seharusnya menjadi milikku. Pada saat ini, Wang Ziwei segera menembak, segel giok naik dari langit dan menekan elang. Perang, boom, elang perang langsung meledak dan lolos dari serangan. Segel-segel giok tercetak di tanah, dan sebuah lubang besar dibuka. Bajingan, apakah kamu harus menjadi musuh dari Liga Wanzheng kita? Pada saat ini, Jiang Hua memberikan beberapa pejuang di sekitarnya untuk gempa bumi, dan satu-satunya tangan besar yang tersisa terbang keluar seketika dan menjadi tangan besar. Buku itu tertangkap. Hei, sebuah panah suara terbang keluar, dan Ji Mingyue langsung menerbangkan panah suara, dan kehidupan membom satu aura besar. Sekarang semua orang menembak, tidak ada keraguan-raguan, meskipun tidak ada yang tahu, dalam buku itu, apa rahasia-rahasianya, tetapi dapat disebut Taois, bisakah itu sederhana? Jenis buku Tao seperti ini, saya khawatir tidak banyak lingkaran seni bela diri yang sebenarnya, umumnya dicatat apa yang menakjubkan, jika tidak akan ditulis, akan menyebabkan fluktuasi pola jalan, ini adalah fluktuasi pola jalan. Beberapa hal dalam seni bela diri mereka belum pernah terlihat, apalagi juniornya. Tetapi sekarang hal-hal baik sudah di depan mata, dan tentu saja mereka tidak akan melepaskannya. Hei, boom. Semua jenis suara mengerikan, ledakannya bergerak melalui mereka. Dalam hal ini, jika Anda mengatakan tidak ada yang tidak berguna, Anda harus melihat kekuatan Anda sendiri, yang merupakan yang tercepat dengan Warhawk dan lainnya. Ye Xiwen mengikuti, tetapi tidak terburu-buru untuk memulai, menonton perlahan, seperti ular beracun dalam gelap, siap bergerak kapan saja, di mana saja. Ini adalah pertama kalinya, tabrakan para pemimpin dari 4 liga utama, tembakan lengkap, para pemimpin dari 4 liga utama sebelumnya, saling pengertian yang sangat diam-diam, tetapi sekarang undangan semacam ini, yang masih memiliki pikiran ingin dipertahankan. Setelah Anda mempertahankannya, Anda benar-benar tidak bisa mendapatkan apapun. Meskipun di Pulau Wan Yao, tidak perlu untuk menentukan pemenang yang unik, tetapi akan ada beberapa tokoh top, mereka sedang menyelesaikan tabrakan besar pertama antara satu sama lain untuk melihat siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Ratusan orang menembak, momentumnya besar, ada yang memukul, hanya ada satu jalan mati. Saat ini, tidak ada seorang pun kecuali Warhawk dan 4 orang lainnya yang berani keluar, bagaimana saya berani mengambil porselen tanpa berlian ini. Dalam serangan timbal balik dari orang-orang, hanya ada satu prajurit yang memiliki 3 kebenaran dan bergegas ke garis depan, ia membuka tangan besar dan langsung menangkap buku Tao di tangannya, sementara itu, ada pesona di sekitar buku Tao. Dalam sekejap, mantra ini kaget, dan darah menyembur keluar dan langsung tersapu, tidak tahu harus berbuat apa. Minggir, buku ini milikku. Elang itu meraung berulang kali, dan tangan-tangan kekerasan bermata biru,
senapan berkepala elang di tangannya terbang ke arah buku itu. "Hei!" Teriakan dan nyaring, kosong, senapan elang berkepala terbang keluar seketika, dan kemudian dimasukkan ke dalam buku. "Hei!" Tembakan panjang elang itu menusuk pesona buku itu. Boom! Sebuah ledakan besar, pesona buku itu langsung tertusuk, dan senapan berkepala elang jatuh langsung dan dipaku ke platform yang tinggi. Semua orang tiba-tiba merasakan, mengetahui bahwa pertempuran telah mencapai akhir, pesona telah dipatahkan. Kali ini, siapa yang ditangkap, siapa itu? Elang berjalan maju dan bergegas ke sana, mengubahnya menjadi Raja Wali Emas, dan bergegas menuju buku Tao. Sikat, elang yang berlari di depan langsung menangkap buku Tao di tangannya, dan pada saat ini, sebuah tangan yang ramping menangkap selembar kertas di buku Tao itu. Bab 239 untuk Jiang Hua. Perang Saudara. Saya mendengar bahwa saudara dan saudari terkenal, dan seharusnya tidak ada kekurangan buku-buku Tao. Lebih baik, membiarkan saya tahu. Suara Ji Mingyue datang dari telinga elang. "Ayo pergi." Elang itu meledak, dan makhluk emas asli berubah menjadi seekor Raja Wali Emas untuk membunuh Ji Mingyue. Tidak ada jejak rasa kasihan dan kecemburuan. Itu juga sosok yang menentukan. Ini seharusnya dimiliki oleh Liga Wanzhen kita. Itu adalah tangan besar lain yang tertangkap. Di mana kamu ingin memblokirmu? Mata ungu Wang Zi menyapu. Serangan dari kuartet menghantam buku pusat Tao. Boom! Dampak mengerikan gelombang ombak, seperti ombak, tersapu, dan buku mana di tengah yang langsung sobek, hanya 4 lembar kertas yang terbang keluar. Jiang Hua 4 orang tidak bertempur saat ini, tetapi mereka saling mengejar dengan pemahaman diam-diam. Beberapa orang menangkap satu halaman buku Tao yang mereka kejar. Setelah melihat teknik rahasia yang dicatat di atas, mereka tiba-tiba bersemangat. Jiang Hua mengambil langkah lebih lambat, tetapi itu tidak mencegahnya meraih selembar kertas, tetapi dia tidak menggenggam selembar kertas itu, tetapi dia mendengar jeritan, dan bayangan hitam besar melintas di atasnya. "Bolt, siapa yang berani memulai dengan Liga Wanzhen kita?" Jiang Hua sangat marah dan berbalik untuk menamparkan bayangan hitam besar. Itu adalah naga, tetapi dia terjepit di udara. Pada saat ini, ketika dia kembali untuk melihat buku satu halaman, dia menemukan bahwa buku satu halaman itu dengan ringan jatuh ke sosok biru, Ye Xiwen. Murid Jiang Hua tiba-tiba menyusut dan berteriak, "Ini kamu. Ini aku ada di sana sekarang, tapi aku takut bahwa wakil Jerman tidak memperhatikanku." Ye Xiwen berkata dengan samar. Pada saat ini, beberapa orang dari Warhawk juga diam-diam menghentikan pertempuran. Mereka juga tahu bahwa tidak ada artinya melanjutkan pertempuran, sehingga satu orang mengambil satu halaman dan itu sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Jika Anda ingin mengambil semua manfaatnya, itu tidak mungkin, dan semua orang tidak akan setuju. Adapun orang lain, berapa banyak dari mereka bergabung, dan apa yang orang lain tidak setuju. Namun, hal semacam ini tidak perlu dikatakan, semua orang tahu itu. Pada saat ini, sangat menarik untuk melihat Jiang Hua dan Ye Xiwen di lapangan, berani menghadapi slogan yang benar, orang ini benar-benar pemalu. "Kamu berani muncul." Mata Jiang Hua langsung berubah menjadi keluhan, benar-benar mengabaikan ketidakpedulian dan ketidakpedulian Ye Xiwen, yang membuatnya menjadi seperti ini. Jika bukan Ye Xiwen, bagaimana dia bisa menjadi seperti ini, dan tidak ada satu tangan pun? "Kenapa aku tidak berani tampil?" Ye Xiwen menatap Jiang Hua dengan dingin. "Apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Jika kamu memiliki aliansi yang benar, tidak akan ada aku. Jika kamu punya satu hari, jangan pikirkan itu." Berpikir dikejar setelah sehari semalam, kemarahan hati Ye Xiwen juga dibakar di langit, dan pada saat ini semua orang menghentikan pertempuran mereka dan memandang Ye Xiwen dan Jiang Hua dengan makna besar. Tampaknya kebencian kedua belah pihak benar-benar tidak besar. Pada saat ini, beberapa orang berpikir tentang hal itu. Sebelum rumor Jiang Hua digunakan untuk mengejar seseorang, hasil akhirnya adalah bahwa Jiang Hua sendiri diledakkan oleh lengan.
Apakah orang ini? Aku tidak punya kamu, tidak ada aku, kebencian seperti itu lebih dari normal. Aku masih belum membagikannya, apakah buku Taois itu sesuatu yang bisa kamu miliki? Pada saat ini, seorang murid dari Liga Wanzheng berdiri dan berkata, tampaknya Wakil Presiden Jiang tidak memberitahu kami tentang urusanmu, apakah kamu benar-benar berpikir itu hanya buku 1 halaman? Ye Xiwen berkata dengan lemah, serahkan buku itu, biarkan kamu mati. Kata murid lain dari Liga Wanzheng, untuk berbicara lebih banyak dengan orang mati, dan menjadi musuh aliansi. Sejati kita, itu adalah jalan buntu. Seorang master dari 6 bidang kebenaran telah berdiri. Meskipun kebenaran tidak seberat otoritas sebelum shuffle, itu juga merupakan guru, cukup mengejutkan satu sisi, tetapi sekarang di Liga Wanzheng, tetapi hanya sebagai anggota biasa. Master dari alam ke-6 dari jalan sejati mengatakan bahwa ia menyerang Ye Xiwen, dan tangan besar itu muncul di langit dan menangkap Ye Xiwen. Saya melihat Ye Xiwen menjulurkan jarinya sedikit. Hei, tangan besar itu langsung terbelah, dan aku melihat jeritan murid kebenaran 6 kali lipat itu. Seluruh lengan terbelah dan berubah menjadi kabut berdarah, dan itu adalah duka. Segera setelah Ye Xiwen melangkah keluar, dia langsung menghilang di depan semua orang, dan langsung berlari ke murid-murid Liga Wanzheng. Secepat sebelumnya, Ye Xiwen sudah mengidentifikasi para murid dari Liga Wanzheng. Hei, 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 hampir dalam sekejap, banyak murid Liga Wanzheng, di bawah serangan Ye Xiwen, hancur dan menghilang. Keruntuhan sesaat dari semua sarana sekutu Wanzheng, tiba-tiba mengejutkan semua orang. Orang-orang yang tampaknya pendiam ini juga seorang biarawan yang tiada taranya. Dan yang paling penting adalah kekuatannya telah benar-benar mengejutkan beberapa orang yang sangat ingin bergerak. Seseorang melihat Ye Xiwen mendapatkan buku 1 halaman, dan tiba-tiba ingin mengambilnya, tetapi sekarang saya melihat kekuatan Ye Xiwen, dan saya berani menembak. Tiba-tiba, saya harus keluar dan mengambil ide Ye Xiwen. Perlu untuk mengetahui bahwa ada banyak murid dari aliansi sejati ini, dan ada banyak murid yang setia pada kebenaran. Tetapi hasilnya tidak terbunuh dalam sekejap. Tidak ada ruang untuk ketahanan. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan Ye Xiwen hanya saya takut bahwa saya telah mencapai ranah kebenaran 7 arah, selain kebenaran 7 kali lipat, tidak mungkin untuk membantai para murid Liga Wanzheng dengan mudah. Para Warhawk juga serius pada saat ini, dan alis mereka sedikit. Mereka hanya melihat kekuatan Ye Xiwen. Ye Xiwen segera berbalik dari jumlah orang yang berantakan yang tidak memiliki ide untuk mati ke kehadiran yang setara dengan mereka. Di dunia ini, kekuatan dihormati dan kekuatan kuat, inilah kenyataan bahwa semuanya itu universal. Jiang Hua tidak bisa menghentikannya. Ketika dia benar-benar marah, dia berkata, kamu mencari kematian. Mulai sekarang, Pulau Wan Yao tidak akan memiliki jalan hidupmu. Pada saat ini, tangan besar Jiang Hua mengulurkan tangan, dan puncak gunung suci ditekan terhadap Ye Xiwen. Dibandingkan dengan Jiang Hua 2 bulan lalu, Jiang Hua sekarang lebih mengerikan. Keterampilan ini jauh lebih baik daripada sebelumnya, di Pulau Wan Yao. Kemajuan kultivasi jauh lebih dari sekadar imajinasi orang biasa. Namun, Ye Xiwen tidak sama dengan tembakan telapak tangan Ye Xiwen 2 bulan lalu. Seekor naga terbang keluar dan menggeram serta merobek-robek gunung secara langsung. Ye Xiwen berjalan ke Jiang Hua, dan darahnya semua ada di tubuhnya. Dia ditutupi kulit perunggu, seperti hegemoni kuno. Semua kekuatan keluar, dan tiba-tiba penonton yang lain mengubah wajah mereka. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Tidak lebih buruk dari Warhawk dan yang lainnya. Jiang Hua terkejut. Dia tidak terlihat selama 2 bulan. Ye Xiwen menjadi sangat tak terduga. Orang ini benar-benar musuh, dan kecepatan kemajuan jauh melebihi imajinasinya. Meskipun Ye Xiwen sulit untuk berurusan dengan 2 bulan lalu, kekuatannya lebih tinggi dari 2 bidang Ye Xiwen pada saat itu. Pada dasarnya, dia benar-benar menekan Ye Xiwen. Jika itu bukan yang terakhir, Ye Xiwen tidak bisa melarikan diri. Masalahnya,
Tapi sekarang, dia hampir menerobos. Kebenarannya adalah 7 puncak. Dalam 2 bulan terakhir, lengan yang patah telah memberinya rasa sakit yang hebat, tetapi dia juga telah memberinya pelatihan yang hebat. Dia percaya bahwa dia lebih dari 2. Itu lebih kuat sebelum bulan, dan hampir menembus kebenaran. Setelah memuntahkan terobosan nyata ke-8 yang benar, maka ia benar-benar tidak takut pada siapapun. Di Pulau Wan Yao, sudah cukup untuk dijalankan. Tapi tanpa menunggunya untuk menerobos, Ye Xiwen datang, dan Ye Xiwen bahkan lebih mengerikan, dan itu sama sekali bukan hal yang sama 2 bulan lalu. Ketika saya memikirkan hal ini, mata Jiang Hua memercik. Orang seperti itu tidak bisa membiarkannya tumbuh, atau itu akan benar-benar berdampak besar pada seluruh Liga Wanzheng. Jiang Hua menghela nafas dengan ringan, dan sepotong lain dari Gunung Senmeng mendarat dari langit. Hari ini mereka tidak memiliki mundur. Bukan karena kamu mati atau dia meninggal. Kata-kata Ye Xiwen 2 bulan lalu tidak muncul dalam pikiran, dan itu menjadi fakta begitu cepat. Jiang Hua mendesak untuk menghancurkan para dewa, menyapu, dan langit runtuh. Itu adalah langkah yang sama untuk menyapu Ye Xiwen, tetapi di tangan Jiang Hua, itu bahkan lebih kuat dan lebih mengerikan daripada 2 bulan lalu. Tapi Ye Xiwen bukan dia 2 bulan lalu, bahkan lebih mengerikan dari 2 bulan lalu. Telapak tangan Ye Xiwen seperti naga, menyapu, dan gunung-gunung runtuh. Ini adalah pertempuran dari ujung mata ke maimang. Ye Xiwen menghancurkan gunung-gunung, dan menekan masa lalu. Tekanan teror datang ke permukaan, dan seorang raja terus mendesak dan memiliki kekuatan luar biasa. Pada awal pertarungan terakhir, Jiang Hua memiliki keuntungan luar biasa. Kali ini, Ye Xiwen mengalami penindasan luar biasa. Jiang Hua benar-benar terdegradasi oleh Ye Xiwen, apakah itu kekuatan atau yuan nyata atau latihan. Boom! Pembunuh itu keluar, dan Ye Xiwen mengambil semua tembakannya. Semua jenis latihan bela diri benar-benar tidak dibatasi dan dibombardir. Jiang Hua juga merasakan krisis, tetapi ia melakukan yang terbaik. Semua jenis seni bela diri dilepaskan tanpa rasa takut. Barisan gunung yang panjang berubah menjadi pedang panjang dan menyapu Ye Xiwen. Ye Xiwen tidak peduli. Meskipun dia telah benar-benar menekan Jiang Hua, dia tidak memiliki relaksasi. Tentu saja, dia tahu bagaimana dia telah berbalik dan menemukan kembali Jiang Hua. Sekarang dia tidak akan pernah memberikan Jiang Hua kesempatan. Ye Xiwen tidak terkalahkan, dan telapak tangannya bergegas menuju para dewa dan pedang. Bab 240 Operasi Generasi Tianhuang. Boom! Para dewa berhamburan dan tersebar, dan Ye Xiwen memberinya kekalahan, dan telapak tangan Ye Xiwen tidak berkurang, dan dia bergegas. Kedua belah pihak telah mencapai tahap yang paling intens, dan kedua belah pihak melakukan yang terbaik. Tidak baik, Jiang Hua melihat bahwa Ye Xiwen sudah terbunuh. Dia sangat mengerikan dan pasti bisa menyakitinya. Sudah sulit untuk menekan sebelumnya, apalagi Ye Xiwen yang menerobos sekarang, itu bahkan lebih mengerikan. Ye Xiwen dicekik di depan Jiang Hua. Hei! Ye Xiwen mengambil gambar tubuh Jiang Hua. Tulang-tulang Ye Xiwen hampir semuanya patah. Jeritan darah menyembur keluar, dan bahkan beberapa puluh meter ke belakang, menghindari serangan Ye Xiwen berikutnya. Hati Jiang Hua canggung. Dia tidak berharap bahwa kesenjangannya begitu besar. Itu benar-benar ditekan oleh Ye Xiwen sampai sekarang, dan itu sepenuhnya ditekan oleh Ye Xiwen. Penindasan total ini membuatnya merasa tertekan dan muntah darah. Pada saat ini, serangan Ye Xiwen lebih dan lebih halus, dan naga panjang di tangannya berubah menjadi pedang naga, dan langsung jatuh ke arah Jiang Hua. Ye Xiwen semakin dan semakin halus, dan berbagai seni bela diri secara bertahap telah mencapai dunia misterius di tangan Ye Xiwen, dan mengeluarkan ofensif yang sengit. Pada saat ini Ye Xiwen melakukan tembakan yang kuat, Long Jian Han Luo. Hei, Jiang Hua adalah semburan darah. Dia tidak bisa memblokir pedang Ye Xiwen. Dia hampir memotong lengannya lagi. Dagingnya tidak sekuat Ye Xiwen.
Sifat daging Ye Xiwen yang kuat tidak perlu dikatakan. Hegemoni disapu dan tak terkalahkan. Kalimat ini tidak biasa. Setiap serangan di sisi lain, Ye Xiwen dapat langsung memukul dan menendang. Berikan solusi. Jiang Hua menahan rasa sakit tubuhnya, dan dewa yang hancur mengikuti ledakan itu, dan para dewa tanpa akhir langsung menyapu Ye Xiwen kepada para siswa. Minumlah. Ye Xiwen mendengus dan merentangkan tangannya, langsung menghancurkan para dewa dan menghancurkannya ke arah Jiang Hua. Pada saat ini, Ye Xiwen tidak dibatasi oleh gerakan, dan mulai memahami caranya sendiri. Darah mendidih di tubuhnya, dan suara nyaring meniup tubuh Ye Xiwen. Ye Xiwen mencibir, hari ini adalah kematianmu. Tangan Ye Xiwen resah, dua naga berenang di dalamnya, dan naga ganda memainkan manik-manik, terjerat bersama, tangan digenggam bersama, dan siswa akan jatuh ke manik-manik bermain naga ganda. Boom! Jiang Hua sekali lagi hancur ke tanah, seluruh istana peri bergetar, pecahan batu itu memercik. Kali ini, Jiang Hua tidak tahan lagi, dan semua tulang hancur, dan langit dan bumi berubah. Jadi, semua orang terkejut dan melihat pemandangan ini. Ye Xiwen begitu kuat dan keterlaluan sehingga dia hanya berpikir bahwa Ye Xiwen sangat kuat, tetapi dia mungkin mirip dengan 4 pemimpin dari 4 liga utama, bahkan lebih buruk, tetapi tidak berharap bahwa Ye Xiwen sebenarnya sangat mengerikan. Setelah 3 atau 2, serangan Jiang Hua benar-benar dikalahkan. Jiang Hua menjerit, tubuhnya bercahaya merah darah, tampaknya metode rahasia yang digunakan berubah menjadi cahaya berdarah untuk melarikan diri. Pada saat ini, Ye Xiwen seperti tuan kuno. Dia menghancurkan dunia, dan tangan besar mengulurkan tangan. Dia langsung menuju darah. Hei! Jiang Hua langsung dibunuh oleh para siswa. Semua orang tercengang, dan hanya butuh waktu lama untuk formulir untuk menjalani transformasi Xing yang mendasar. Jiang Hua dibunuh oleh Ye Xiwen, dan kali ini Liga Wanzheng kehilangan darah, itu hanya mencuri ayam dan tidak melampaui nasi. Tidak hanya gagal meraih buku Tao, tetapi bahkan esensi dari Liga Wanzheng ini benar-benar rusak di sini. Para pemimpin dari 4 pemimpin Liga Utama, seperti ayam, dibunuh oleh Ye Xiwen tanpa hasil. Semua orang tahu bahwa ini adalah perwujudan dari kekuatan total. Sekali lagi, Jiang Hua jelas bukan lawan Ye Xiwen. Semua orang terkejut, dan seluruh Liga Wanzheng akan menjadi gila, dan Pulau Wan Yao akan menjadi sensasional, karena Liga Wanzheng, Jiang Hua hanyalah wakil penguasa kedua, dia juga memiliki wakil pemimpin pertama. Dan penguasa misterius, hanya Jiang Hua, dan wakil presiden lainnya, biarkan Wanzheng dan 3 aliansi besar lainnya berdiri bersama, apalagi memiliki ko-pemilik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa meskipun Liga Wanzheng telah melukai kekuatannya, itu tidak melukai fundamentalnya. Setelah itu, kedua belah pihak tentu akan memiliki tabrakan yang keras. Liga Bangsa-Bangsa adalah salah satu dari 4 liga utama. Namun, Ye Xiwen juga seorang biarawan yang tiada taranya. Konfrontasi antara kedua belah pihak tidak dapat diprediksi. Bahkan jika seseorang lebih optimis tentang Liga Wanzheng saat ini, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa tentang Ye Xi saat ini. Ye Xiwen saat ini terlalu mengerikan, dan momentumnya melonjak. Ye Xiwen tidak terburu-buru untuk pergi, tetapi berpegangan tangan dan menjadi sombong. Buku Taois ini seharusnya menjadi benda paling berharga di Istana Peri ini, tetapi saya melihat bahwa buku itu dibagi oleh 4 pembunuh, seperti Ye Xiwen, dan semua orang berhenti tinggal. Pergi ke kuil lain mulai menyapu Istana Peri ini. Bagus. Elang Perang dan Wang Xiwei juga pergi dengan sangat cepat. Hanya Ji Mingyue yang datang ke wajah Ye Xiwen. Yingying tersenyum dan berkata, kali ini, saudara laki-laki Ye Xi sangat takut bahwa dia akan terkenal di Pulau Wan. Peri telah memenangkan hadiah. Ye Xiwen berkata dengan sopan, dia adalah orang yang demikian, bagaimana orang lain memperlakukannya, bagaimana dia memperlakukan orang lain. Liu Yueru, wakil sekutu Dewi kita, telah mendengar bahwa dia dan kakaknya telah berlibur, dan aku tidak tahu apakah Ye saudara dapat mengangkat tangannya.
kata Ji Mingyue. Ye Xiwen tiba-tiba menjadi tercengang. Tidak heran dia akan datang. Ternyata untuk masalah ini, tetapi dia tidak berharap bahwa Liu Yueru benar-benar bergabung dengan dewi-dewi, tetapi Ye Xiwen tidak memasukkannya ke dalam hatinya. Dia dan Liu Yueru hanya besar, dan Liu Yue. Jika bukan karena dia, aku tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi itu adalah kesalahpahaman. Kata Ye Xiwen, itu yang terbaik. Jika ada waktu, Ye Xiong bisa pergi ke Dewi Wanita. Setelah Ji Mingyue selesai, dia melayang pergi. Ye Xiwen tidak mengikuti kerumunan untuk terus menyapu, tetapi duduk di situs dan melihat buku halaman yang diambil. Seluruh halaman buku ini ditulis oleh Zuan kata kuno, penuh dengan informasi kuno, karena hanya meraih satu halaman, jadi Ye Xiwen tidak memiliki cara untuk mengetahui semua informasi. Dari informasi yang tersebar dapat dinilai, ini adalah nama yang disebut buku Tao abadi yang ditinggalkan oleh kekuatan agung kuno Fang, yang mencatat beberapa Taoisme yang menakjubkan, dan naskah halaman Ye Xiwen merekam semacam Taoisme yang disebut generasi Tianhuang. Diperoleh, lahir dari pemahaman Phoenix Nirvana, memperbaiki cedera, itu adalah kekuatan magis. Jika itu adalah jenis cedera yang Ye Xiwen terima 2 bulan lalu, hanya beberapa napas, Anda dapat sepenuhnya pulih. Tentu saja, ini hanya mungkin setelah pelatihan, tetapi untuk Ye Xiwen yang memiliki ruang misterius, berlatih tentu saja bukan masalah, tidak lebih dari mengkonsumsi beberapa aura. Ye Xiwen tiba-tiba menghirup udara, bagaimana mungkin ada cara yang buruk, jika Ye Xiwen memiliki pintu ini di awal 2 bulan, Ye Xiwen harus melarikan diri 2 bulan yang lalu. Saya takut bahwa kehidupan dan konsumsi akan memberi Jiang Hua penghidupan. Lelah. Itu bisa digambarkan sebagai keajaiban kehidupan yang tertinggi. Sihir semacam ini bisa dikatakan paling cocok untuk Ye Xiwen. Dalam kasus tubuh hegemonik Ye Xiwen, aku tidak ingin memindahkannya sama sekali, tetapi jika dia bisa terluka, itu harus dalam pertempuran sengit. Jika Ye Xiwen memiliki generasi Phoenix, tidak ada keraguan bahwa itu lebih dari hidup. Untuk Ye Xiwen, alam sangat penting. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa 3 orang lainnya juga akan yakin bahwa mereka juga akan menjadi 3 rekan besar. Mereka akan mendapatkan manfaat besar dan akan menjadi musuh Ye Xiwen. Namun, Ye Xiwen tidak memiliki pemikiran untuk memikirkan urusan orang lain. Sekarang, bagi Ye Xiwen, hal yang paling penting adalah membangun kembali generasi Tianhuang terlebih dahulu. Dalam hal ini, bahkan jika Ye Xiwen ingin mati, sangat sulit untuk mati. Ye Mo melihat teknik rahasia ini, dan dia tidak bisa tidak bergerak. Dia berkata, teknik rahasia ini mungkin teknik rahasia yang diturunkan dari Phoenix kuno. Namun, Phoenix kuno telah menghilang dalam puluhan ribu tahun yang lalu. Di dunia, regeneratif Phoenix seharusnya menjadi rahasia dari Phoenix kuno. Pada umumnya tidak dikabarkan, hanya menyebar antara darah dan keturunan, bagaimana bisa muncul di sini sekarang. Petik 2. Ye Xiwen mengerutkan kening. Kekuatan dan kengerian kekuatan ini jauh melampaui imajinasinya, dan itu terkait dengan Phoenix kuno yang telah menghilang bertahun-tahun yang lalu. Dia tahu dari Ye Mo, bahwa dari zaman yang tak terhitung jumlahnya, naga dan burung Phoenix kuno menghilang, tampaknya setelah tabrakan yang mengejutkan, mereka menghilang dari langit dan dunia, dan waktunya jauh sebelum pendahulu Ye Mo. Master, yang dikenal sebagai era keberadaan iblis yang hebat, belum ada. Saat ini, meskipun ada legenda naga dan Phoenix di mana-mana, tidak ada yang pernah melihat naga dan Phoenix. Kekuatan jangka panjang dan besar ini mungkin jauh melampaui imajinasi Ye Mo. Anda tidak hanya dapat berhubungan dengan Phoenix kuno, tetapi Anda juga bisa mendapatkan rahasia etis ini. Ye Xiwen terus melihatnya. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang generasi Tianhuang. Tingkatkan pemahaman praktisi tentang generasi Tianhuang. Setelah membaca semua regeneratif Phoenix, Ye Xiwen juga harus mengakui bahwa penyihir ini terlalu buruk, dan dengan tubuh hegemonik Ye Xiwen, kekuatan tempur dan kemampuan bertarung Ye Xiwen benar-benar cukup untuk melambung ke yang baru intinya. Namun, misteri 3 orang lainnya,
Saya khawatir tidak mudah untuk pergi kemanapun.